salamnya? Jawab salam kurang ya. Rasulullah bersabda, "Raddukas salam." Yuk sama-sama ya. Raddukas salam shadaqah. Yuk. Raddukas salam shadaqah. Raddukas salam shadaqah. Raddukas salam shadaqah. Rasulullah bersabda, menjawab salam pahalanya sedekah. Ternyata kita bersedekah nggak harus dengan uang. Dengan jawab salam, insya Allah kita dapat pahala sedekah. Amin ya Rabbal. Ya Allah, semoga yang jawab salam saya berkah rumah tangganya. Amin. Ya Allah, yang jawab salam semoga bisa berangkat haji. Amin. Yang amin yang paling besar semoga hajinya ada yang biayain. Amin. Lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'du jamaah. Teman-teman yang sama-sama saya hormati, mari kita awali pengajian pada malam hari ini dengan baca suratul Fatihah. Semoga di barokah suratul Fatihah kita dipermudah mendapatkan ilmu. Dan juga semoga di barokah suratul Fatihah kita yang hadir saat ini insya Allah memiliki nilai pahala yang berlimpah. Al-Hazimiyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal. Handphonenya dinonaktifkan ya. Di apa di silent ya. Yuk sama-sama yuk sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca hadis Rasulullah riwayat Imam Muslim. Iza hamma abdi. Iza hamma abdi. Sama-sama. Iza hamma abdi. Iza hamma abdi. Bihasanatin. Bihasanatin. Walam ya'malha. Walam ya'malha. Katabtuha. Katabtuha. Hasanah. Hasanah. Barang siapa yang punya niat berbuat baik, barang siapa yang punya niat berbuat baik, datang ke pengajian, datang ke majelis taklim termasuk perbuatan baik. Barang siapa yang punya niat datang ke majelis taklim, dia belum datang ke pengajian, dia baru datang ke majelis taklim, baru cuma niat. Saya tanya, Bapak dan Ibu yang hadir pada malam hari ini sebelum kesini niat nggak? Niat. Apa niatnya? Datang kajian. Ikut kata betuha hasanah, maka kata Rasulullah pahalanya satu. Makanya belum ada pengajian, mulai besok sebelum ada pengajian, belum datang ke pengajian, yang penting Niat. setelah itu Ikut. berapa pahala tadi? Satu. Ini mukadimah ya, ya kita semangat mengaji ya. Berapa pahala tadi? Satu. Makanya malam Sabtu besok kalau ada pengajian belum datang, yang penting Niat. habis itu Datang. berapa pahala? Sah? Kata siapa nih? Hadis riwayat Imam. Nah, sekarang udah datang belum nih? Sudah. Yuk sama-sama. Fa in amilaha Baik. kata betuha asyar ila sab'imi'ah ja'fin. Udah niat kemudian datang maka pahalanya minimal kata Rasulullah asyar wahid isnani talata arba'ah khamsa sita sab'ah samaniyah tis'ah asyar. Berapa? 10. Udah niat ke majelis taklim kemudian kita datang minimal apa minimal? Paling dikit apa? Paling dikit pahalanya 10, paling banyak 700. Masya Allah. Coba sini. Baru cuma niat datang ke majelis taklim, belum datang baru cuma niat. Berapa pahalanya? Udah datang ke majelis taklim maka pahalanya minimal 10, paling banyak 700.
Maka yang datang ke majelis taklim nggak semua pahala 700. Barangkali ada yang pahalanya 25, ada yang pahalanya 27, ada yang pahalanya 200, ada yang pahala 300. Kita mohon sama Allah, keluar dari Masjid Al-Azhar semua pahala 700. Amin. Kok enggak amin? Amin. Ya Rabbal Alamin. Ustadz, kok ada sih yang pahala cuma 10? Ada sih yang pahala cuma 23? Saya tanya, Nabi yang bikin kapal laut siapa namanya? Nabi. Ketika Nabi Nuh selesai membuat kapal laut, ternyata ada satu manusia tidak dikenal ikut masuk ke kapal Nabi Nuh. Nabi Nuh sudah membuat kapal laut, tiba-tiba ada manusia nggak dikenal ikut masuk ke kapal Nabi Nuh. Ini siapa nih manusia ini? Diusir sama Nabi Nuh. Ukhruj ya aduwallah, keluar dari kapal wahai musuh Allah. Siapa nih? Musuh Allah. Siapa? Ya Allah yang benar, semoga jodohnya soleh ya Allah. Musuh Allah siapa musuh Allah? Iblis. Jodohnya soleh ya. Amin. Kok kenceng banget ya? Siapa namanya Iblis? Enggak, ada yang mau nikah, sih. Ada. Siapa? Ya Allah, semoga Mas Adit jodohnya solehah. Amin. Lanjut. Siapa Mas Adit nih? Siapa? Mau masuk ke kapal Nabi? Coba maaf ya presentasinya. Ketika iblis diusir dari kapal Nabi Nuh, iblis berkata, "Dakhaltu li usiba quluba ashabika, fatakunu qulubuhum ma'i wa ajsadu ma'aka." Kata iblis, "Wahai Nuh, tujuan aku masuk ke kapalmu pengen gangguin umatmu, biar jasadnya sama Nabi Nuh, jasadnya sama Nabi Nuh, pikirannya sama aku." Kata iblis. Gimana tadi? Jasad sama Nabi Nuh, pikiran sama iblis. Sama-sama ya. Kata iblis, jasad sama Nabi Nuh, pikiran sama iblis. Ini kan yang datang ke majelis taklim nih, yang datang ke pengajian di Al-Azhar ini, kan jasadnya sama ustaz. Benar nggak? Iya. 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 Nggak kan sekarang kan jasadnya sama saya, benar Pak? Jasadnya sama ustaz, tapi barangkali teman-teman yang datang ke sini jasadnya sama ustaz, pikirannya ke bawah iblis. Ini yang bikin pahala berapa? Berapa? Iblis nggak mau kita dapat pahala 700. Lagi ngaji digangguin, jasadnya sama Hashim, pikirannya ke bawah iblis. Saya tanya, ada nggak di majelis taklim ustaz lagi ceramah merem tidur? Ada? Gimana? Oh, nggak sih. Ada? Emang aku begitu ya? Ada nggak? Ada nggak di majelis taklim ustaz lagi ceramah mainin handphone? Ada. Nggak ada nggak? Ada. Kan jasadnya sama ustaz, pikiran ke bawah siapa? Handphone. Kerjaan siapa nih? Pahala berapa? 10. Ada nggak ustaz lagi ceramah, bisik-bisik ngobrol? Ada. Di mana? Di sini. Nggak pernah di sini ya? Jasadnya sama ustaz, pikirannya ke bawah iblis. Ini yang pahala berapa nih? Makanya ketika lagi ngaji di majelis taklim konsen, jangan tidur, jangan mainin BBM-an, jangan khawatir kita pulang dari majelis taklim pahala cuma 10. Sayang jauh-jauh ke Azhar pahala cuma 10. Kenapa? Jasadnya sama ustaz, pikirannya ke bawah iblis. Ya Allah, semoga kita semua pahala 700. Amin. Jangan tidur, jangan mainin, jangan kapan ngobrolnya? Tapi kalau setelah pengajian mainin handphone boleh apa enggak? Boleh. Tergantung apanya. Oh iya, jalan. Ya, jelas ya? Jelas ya? Ya, konsen. Ya Allah, semoga pulang dari sini pahala semua 700. Baik jamaah sekalian, kita bicara mengenai syafaat dan bagaimana mendapatkan syafaat Rasulullah. Ini materi ini saya ketemunya sama Pak Rio, Mas Rio. Ketika saya khutbah Jumat di MA Mahkamah Agung, saya jadwal khutbah Jumat di Mahkamah Agung. Ini saya bahas ketika khutbah Jumat. Tiba-tiba Mas Rio minta nomor handphone saya, bisa kemari. Alhamdulillah, Allah memberikan kita silaturahim melalui Mas Rio. Lanjut. Ya, baik. Ini ada hubungannya. Arti iman.
syafaat, pembagian syafaat, bagaimana mendapatkan syafaat Rasulullah. Sampai jam berapa nih sekarang kita Mas Bima? 10. Gitu? 12. 12. Yuk, sama-sama yuk arti iman. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh salah seorang sahabatnya, Ya Rasulullah, mal iman. Ya Rasulullah, mal iman. Kata sahabat, wahai Rasulullah, apa tandanya manusia punya iman? Apa tandanya manusia punya iman? Ya Allah, semoga kita semua punya iman. Amin. Salah satu doa yang diijabah, doa sedang menuntut ilmu. Ya Allah, semoga kita yang hadir saat ini punya iman. Apa tandanya manusia punya iman? Faqala Rasulullah menjawab, al-imanu idza sarratka hasanatuka. Tandanya manusia punya iman jika dia beribadah hatinya senang. Apa? Dia ibadah hatinya? Dia beribadah hatinya senang. Tandanya masih punya iman. Dia baca Quran tiap hari hatinya senang. Dia sedekah tiap hari hatinya senang. Dia sering ke majelis taklim hatinya senang. Tandanya punya iman. Saya tanya, jamaah teman-teman sahabat saya datang ke sini senang nggak? Kenapa senang? Ilmu. Oh, karena punya iman. Benar gak ini? Iya. Datang ke majelis taklim senang, tandanya punya iman. Maka kalau ada yang bertanya, apa itu arti iman? Kata Rasulullah, idza sarratka hasanatuka. Dia beribadah hatinya senang. Dia sholat subuh tepat waktu, hatinya senang. Dia sholat subuh berjamaah di masjid, hatinya senang. Tandanya punya iman. Yang kedua, wasa'at sayyi'atuka fa anta mu'min. Tandanya manusia punya iman, dia enggak ibadah, hatinya gelisah. Dia enggak sholat berjamaah di masjid, hatinya gelisah. Dia enggak sholat subuh berjamaah, hatinya gelisah. Tandanya punya iman. Apa itu gelisah bahasa sekarangnya? Apa namanya? Enggak, bukan galau apa nih? Dia enggak ibadah, hatinya gelisah. Apa Mas Nadit? Coba senyum. Apa gelisah? Apa Mas Nadit gelisah? Jelas ya? Gelisah. Dia sama-sama. Manusia tandanya punya iman, dia beribadah hatinya sama-sama ya. Manusia punya iman, dia beribadah hatinya, dia berbuat dosa hatinya gelisah. Kebalikannya, manusia enggak punya iman, dia enggak ibadah, tenang aja. Dia enggak sholat subuh, tenang aja. Saya tanya, ada enggak orang yang bangun tidur jam 7 pagi, mandi, langsung kerja, enggak sholat subuh, tapi hatinya tenang aja? Ada begitu? Ada. Di mana? Bukan di sini. Enggak ada begitu? Enggak ada enggak begitu? Ada. Ada enggak bulan puasa di jalan raya Penari Borong jam 12 siang orang ngaku dirinya Islam, tapi enak aja bulan puasa padahal dia ngaku Islam, minum teh botol dingin, tangan kanan ngerokok. Ada enggak begitu? Ada. Oh ya, enggak di sini. Tapi ada enggak begitu? Dia enggak puasa, dia enggak sholat, tenang aja. Tandanya dia enggak punya iman. Maka yang tahu kita punya iman apa enggak bukan orang lain, diri kita sendiri. Besok sembahyang subuh nih, besok sholat subuh tiba-tiba bangun kesiangan jam 7, nyesel. Ya Allah, kenapa saya sholat subuh kesiangan? Nyesel, gelisah. Tandanya itu masih punya iman. Jelas? Siapa namanya? Wawan. Apa itu iman, Wan? Jika beribadah dia senang, jika tidak beribadah pastinya bisa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah nikah? Ya Allah, semoga jodohnya soleh. Ya Allah. Amin. Ya Allah. Lanjut, Wan. Lanjut. Tinggal di mana, Wan? Di Mampang. Oh, Mampang. Lanjut. Jelas? Jelas ya? Jelas. Lanjut ini. Yuk sama-sama. Rasulullah bersabda, al-iman yazda
wa yanqus. Iman manusia kadang biar iman kita naik terus. Gimana caranya? Perbaiki teman. Rasulullah bersabda riwayat Imam Tirmizi, la tusahib illa mu'minan. Janganlah kalian bergaul kecuali dengan orang beriman. Maka benar, kita bergaul sama orang baik ke bawah. Kita bergaul sama orang soleh ke bawah. Kiasan, bergaul sama tukang minyak wangi ke bawah. Bergaul sama tukang ikan ke bawah. Bukan berarti nggak boleh bergaul dengan ikan ya. Ini cuma kiasan. Yang kedua, biar iman kita nambah, gimana caranya? Tadi apa? Pergaulan. Yang kedua apa? Biar iman kita nambah, gimana caranya? Sering-sering ingat akhirat. Sering-sering ingat Ya Allah, semoga meninggalnya husnul khatimah. Amin. Ciri orang meninggal dunia husnul khatimah di akhir hayatnya ketika sakaratul maut mengucapkan kalimat la ilaha. Sama-sama. Ciri orang meninggal dunia husnul khatimah di akhir hayat sebelum meninggal dunia mengucapkan kalimat la ilaha. Dalam kitab Riyadhus Shalihin hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin yamutu lailatal jumu'ah aw yaumul jum'ah." Barang siapa yang meninggal dunia meninggalnya malam Jumat atau meninggalnya hari Jumat, husnul khatimah. Subhanallah. Wan, mau meninggal malam Jumat? Enggak, mau enggak? Meninggal malam Jumat mau? Mau. Besok malam apa? Malam Minggu, malam Senin, malam Selasa, malam Jumat. Berapa hari lagi? Mohon mana? Meninggal 6 hari lagi husnul khatimah. Apa meninggal ntar tapi gak jelas? Mohon mana? 6 hari lagi. Walaupun belum nikah. Oh iya, subhanallah. Mau meninggal 6 hari lagi mana? Tapi husnul khatimah. Jadi biar iman kita nambah, sering-sering ingat orang beriman harus percaya, orang bertakwa harus percaya dengan adanya alam atau bahasa Arabnya apa aja orang beriman, apa alam gaib? Alam gaib orang beriman harus percaya adanya hidup setelah. Orang beriman harus percaya adanya alam kubur. Orang beriman harus percaya adanya manusia bangkit dari alam kubur. Orang beriman harus percaya adanya padang mahsyar. Orang beriman harus percaya jembatan Shiratal Mustaqim. Dan orang beriman harus percaya adanya nikmat surga dan siksa api. Tujuannya apa? Biar nambah iman. Karena orang yang masuk surga bukan orang Islam, tapi apa? Makanya ayat puasa, ya ayyuhallazina. Kenapa kok ya ayyuhallazina amanu? Bukannya ya ayyuhallazina aslamu. Berapa banyak orang yang ngaku Islam enggak sholat? Berapa banyak orang yang ngaku Islam enggak puasa? Makanya kalimat amanu, ternyata kedudukan iman lebih tinggi ketimbang kedudukan iman lebih tinggi ketimbang. Subhanallah, masya Allah, jodohnya semoga. Kok enggak amin ya? Amin. Doain orang lain, doa kembali kepada ma min muslimin yad'u bil akhi bi zahiril ghaib mustajabah. Kalian doain orang lain, doa kembali kepada diri kita sendiri. Ya Allah, semoga Mas Adit, Mas Rio dan Mas Iwan berangkat ke tanah suci. Amin. Insya Allah kita duluan, dia belakangan. Benar enggak yang awalnya? Aduh, sampai mana sih manusia? Gimana? Nah, kalau begitu orang beriman harus percaya adanya nikmat surga. Tujuannya apa? Biar bangkit iman. Dan orang beriman harus percaya. Saya tanya, Bapak, Ibu, teman-teman semua, kober di mana kober? Mas Rio, di mana kuburan ini? Di mana kuburan ini? Kusir. Oh, tanah kusir. Orang yang di tanah kusir berdoa, ya Allah, saya nggak sholat, saya nggak puasa, saya nggak ngaji, saya tobat. Dia udah meninggal, terima nggak? Kenapa nggak terima? Udah meninggal. Dalam surah Al-Munafiqun, fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ternyata orang yang udah meninggal dunia banyak yang nyesal. Kenapa masih hidup nggak mau ibadah? Makanya tujuan kita berbicara mengenai syafaat dan bagaimana mendapatkan syafaat. Tujuannya apa? Biar kita punya enggak nyesal, biar iman jadi nambah.
Biar iman jadi, orang beriman harus percaya adanya syafaat. Orang beriman harus percaya adanya syafaat. Ya Allah, Allahumma ja'alna min ahli syafa'ah. Amin. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ah. Ya Allah, jadikan kami yang hadir malam hari ini sebagai hamba Engkau yang mendapatkan syafaat. Ya Rabbal Alamin. Jelas? Understand? Mas Bima jelas? Ini apa? Ewan jelas? Apa yang jelas? Ini iman. Jelas ya? Mas Bima jelas semua? Lanjut, yuk kita contrek. Ya, ini ada hubungannya. Ini selesai. Jadi biar iman nambah gimana? Pergaulan kedua ingat? Ya Allah Bapak Ibu, dunia mak, ya Allah dikit. Perbandingan nikmat dunia dengan surga, celupin telunjuk, tarik lagi. Nih, sisa air yang ada di telunjuk itu nikmat dunia, dikit. Ahlul jannah la yaqulun, penduduk surga enggak ada yang kencing. Allah. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ahlul jannah la yataqawwatun, penduduk surga enggak ada yang buang air besar. Allah. Mas Adit, di dunia ada kencing? Ada. Di surga enggak ada kencing. Di surga enggak ada buang air besar. Makan apa juga gak BO. Ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini jangan dibilang hadisnya lemah. Sahabat nanya, ya Rasulullah, fama balu ta'am, kalau seandainya di sana nggak ada buang air besar, nggak ada kencing, gimana larinya? Rasulullah menjawab, jusyaun. Begini. Apa tuh? Sendawa. Apa bahasa Sundanya? Teram. Bahasa Jawanya? Apa? Gelegean. Masya Allah. Subhanallah. Bahkan ada yang ditanya, ya Rasulullah, kam yutokuwa. Maaf. Kalau saya hubungan badan dengan bidadari, berapa kekuatannya? Yutokuwa mi'ah. Laki-laki berhubungan badan, kekuatannya melebihi 100 kali lipat laki-laki di dunia. Subhanallah. Kok diam ya? Subhanallah. Masya Allah. Yuk, biar nambah iman bicara mengenai syafaat. Jelas? Baik. Kita mah tahunya syafaat itu ya syafaat Rasulullah. Kita banyak dengar yang namanya syafaat roh. Padahal syafaat adalah makhluk. Apa? Makhluk atau amal ibadah. Coba jangan tulis sebentar. Yang namanya syafaat adalah makhluk dan amal ibadah yang menolong manusia yang sedang susah, tentunya dengan izin Allah. Saya ulangi, syafaat adalah makhluk atau amal ibadah yang menolong manusia dengan izin Allah. Sama-sama ya. Syafaat adalah makhluk dan amal ibadah yang menolong manusia dengan izin lagi ya. Syafaat adalah makhluk atau amal ibadah yang menolong manusia dengan izin Ustaz, makhluk apa aja? Dua yang bisa memberikan syafaat. Apa itu? Pertama manusia. Yang kedua malaikat. Ibadah macam-macam. Apa itu? Quran. Yang kedua puasa. Macam-macam di sini. Kalau begitu yang namanya syafaat bukan hanya sebatas syafaat Rasulullah, makhluk dan amal ibadah yang menolong manusia dengan izin Allah. Coba, bentar. Saya tanya Wawan. Kalau Wawan jawabannya benar, insya Allah kita benar semua. Wan, apa itu syafaat, Wan? Namanya adalah kurang keras. syafaat makhluk atau amal ibadah yang bisa menolong manusia dengan izin Allah. Allah subhanallah. Wawan ini saya nggak punya ponakan perempuan, Wan. Masya Allah, Wan. Hebat ya. Ya Allah. Saya mau. Lanjut. Benar nggak, Mas Iwan? Benar. Apa itu? Makhluk dan amal ibadah yang menolong manusia dengan izin. Coba, bentar, jangan tulis sebentar. Saya dulu ngaji di Mesir. Ketika kuliah di Mesir, saya megang apa tuh rekaman. Apa? Rekaman dikatain guru dah. Jadi ketika pulang ke kos-kosan dengerin itu ya. Mungkin barangkali ini bisa dipraktekin. Lagi ngaji rekam.
Dekat. Jadi suara Iwan bisa kedengar, benar ya? Makhluk atau amal yang menolong manusia dengan izin. Yang namanya syafaat bukan urusan akhirat aja. Syafaat itu yang pertama di mana? Di dunia. Apa? Dunia. Ternyata di dunia orang sudah bisa memberi dan menerima syafaat. Saya ulangi. Di dunia orang sudah bisa memberi dan menerima syafaat. Yuk sama-sama yuk. Angkat suaranya ya. Biar berkah ya. Kita baca hadis Rasulullah. Riwayat Imam Muslim. Ma min mayyitin yusolli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'ah. Berapa? Mi'ah. Berapa itu mi'ah? 100. Ada tulisannya ya? 100. Berapa mi'ah? 100. Coba kesini, maaf kesini. Rasulullah bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Ma min mayyitin yusolli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'ah." Barang siapa yang meninggal dunia, jenazahnya, mayitnya disolatkan lebih dari 100 orang, semua memohon syafaat kepada Allah, maka Allah mengampuni dosa-dosa si mayit. Subhanallah. Berapa syaratnya? 100. Maka barang siapa yang meninggal dunia, yang menyolatkan jenazahnya 100 orang, semua memohon syafaat kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa si mayit. Mayit belum dikubur, udah bisa memberikan syafaat, udah bisa mendapatkan syafaat. Syaratnya yang nyolatin 100. Ya Allah, semoga kita yang nyolatin lebih dari cepek. Amin. Benar nggak, Wan? 100 bahasa sekarangnya apa? Cepet. Ustadz, ada nggak orang meninggal dunia yang nyolatin lebih dari 100 orang? Ada. Siapa aja? Pimpinan Majelis Rasulullah, Habib Munzir. Yang nyolatin banyak. Sebelum Habib Munzir ada dai meninggal dunia kecelakaan di Pondok Indah. Siapa namanya? Ada nggak ujek yang nyolatin di Istiqlal lebih dari 100 orang? Ada nggak? Nggak ada 100 orang. Lebih. Sebelum ujek saya ikut menyolatkan, ada lagi dai sejuta umat, almarhum Kiai Haji Zainuddin. Ya Allah, ada lagi di Gontor, saya di Gontor tahun 93 sampai 98. Ada pimpinan Gontor meninggal dunia 3 kali nyolatin. Udah selesai ini jamaah turun, datang lagi. Selesai yang kedua turun, datang lagi. Masya Allah. Kita mah, saya tanya, pengen nggak yang nyolatin segini? Pengen. Kurang serentak. Barangkali doa. Pengen nggak yang nyolatin segini? Pengen. Tergantung diri kita. Rajin datang ke Majelis Ta'lim Al-Azhar. Mas Adit kenal sama Wawan meninggal, Adit nyari-nyari. Ya Allah. Contoh. Ketawa sih. Contoh kata Adit. Ya Allah, mana di Wawan? Dicariin. Kenapa? Wawan rajin bersilaturahim, Wawan rajin bergaul, Wawan rajin memberikan kebaikan sama orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang memberikan manfaat buat orang lain. Datang ke majelis taklim, saling kenal, saling bergaul, jadi teman, jadi sahabat. Wawan meninggal dunia, Adit kehilangan. Lanjut. Oh, jelas kan? 100? Ada jelas? Coba Adit saya tanya. Ciri orang meninggal dunia yang dapat syafaat gimana tadi, Dit? 100 orang, tergantung diri 100 orang yashfa'una. Kalimat yashfa'una memberikan syafaat, memohon syafaat kepada Allah. Allah mengampuni dosa-dosanya. Semua tergantung diri kita. Makanya nyari teman itu jangan banyak mencari kejelekannya dan ikutin omongan orang, nggak ada habis-habis. Saya melebar, maaf saya melebar ya. Ada namanya Joha. Siapa namanya? Joha. Punya anak. Punya apa? Coba lihat sini. Siapa ini? Joha. Ini. Ini. Gambar. Ini apa? Gambar. Orang. Apa nama Jo? Joha. Punya siapa? Anak. Ya. Punya apa? Keledai. Joha punya anak, punya keledai. Keledainya dibawa keluar, nggak ditunggangin. Orang ngomong gini, bapak sama anak bodoh punya keledai nggak ditunggangin. La ilaha illallah. Omongan
Johak ikutin omongan orang. Johak naik keledai. Siapa yang nuntun? Anaknya. Siapa yang nuntun? Anaknya. Anaknya nuntun keledai. Anaknya nuntun keledai. Orang ngomong lagi, bapak nggak tahu diri. Enak-enakan naik keledai. Anak disuruh nuntun. Johak ikutin omongan orang. Dia turun. Siapa yang naik? Anaknya. Kalau anaknya yang naik, siapa yang nuntun? Bapaknya. Bapaknya nuntun keledai, anaknya yang naik keledai. Jalan ketemu orang, diomongin lagi, anak kuala. Enak-enakan dia naik keledai, bapak disuruh nuntun. Enggak ditaikin. Salah. Yang naikin bapaknya, salah. Yang naikin anaknya. Dia mikir, kalau begitu nak, saya dan bap anak, kita berdua, dua-duanya naik keledai. Dua-duanya naik keledai. Ketemu orang, diomongin lagi, bapak sama anak nggak punya otak. Keledai itu ditunggangi dua orang. Kan? Ikutin omongan orang nggak ada habis. Kalau diomongin diam aja. Nyari sahabat itu susah. Kita mulai saat ini perbanyak pergaulan, perbanyak lingkungan, perbanyak silaturahim. Janji Rasulullah meninggal dunia yang nyolatin lebih dari 100 orang, si mayit udah mendapatkan syafaat dari Allah Azza wa Jalla. Jelas? Jelas? Alhamdulillah. Lanjut? Masih belum jelas? Jelas? Lanjut ya. Yang kedua, alam kubur. Orang di alam kubur juga udah bisa mendapatkan syafaat. Hadis ini memang hadis nggak kuat, tapi setidaknya jadi fadhil amal, jadi keutamaan ibadah. Bumi bicara, Allah bicara kepada bumi, ya Allah la taqulil lahma, wahai bumi jangan makan daging hambaku ini. Bumi bicara, ya Allah ya Rabb, kaifa aqulu wa amal Quran baina janbaihi, bagaimana aku bisa memakan daging hambaku ini? Bacaan Quran selalu melindunginya. Maka orang yang rajin baca Quran, bumi haram makan jasadnya. Subhanallah. Kalau begitu, maaf sini, bentar. Syafaat adalah makhluk. Tadi yang nyolatin siapa? Manusia. Makhluk kan? Makhluk. Yang kedua apa? Ibadah. Apa tadi? Quran. Quran. Jadi yang namanya syafaat bukan hanya manusia yang bisa memberi. Amal ibadah kita yang kita tanamkan sejak kita masih hidup bisa memberikan syafaat pada kita. Apa contohnya? Di alam kubur orang yang rajin baca. Ustadz, emang ada nggak? Tahun 2007 saya nonton di internet. Di daerah Syria ada orang meninggal dunia 10 tahun, jasadnya nggak dimakan oleh tanah. Kenapa? Kata ibunya, ini jasad anak saya. Kuburan pengen dibangun renovasi gedung pemerintahan. Ini anak saya, kenapa 10 tahun meninggal dunia nggak dimakan jasadnya? Karena telinganya selalu mendengarkan Quran, matanya selalu melihat Quran, lisannya selalu baca Quran. Orang yang rajin baca Quran, insya Allah Al-Quran jadi syafaat ketika kita meninggal dunia. Insya Allah. Lebih baik mana? Baca Quran sedikit tapi sering, atau baca Quran jarang-jarang tapi banyak? Pilih mana? Sedikit tapi sering. Banyak tapi sering. Siapa namanya? Aksan lah. Hah? Aksan. Ya Allah, Ahsan, semoga berkah hidupnya Hasan. Amin. Yang tepat. Gimana San? Tadi gimana tadi? Banyak tapi sering. Allah, subhanallah. Wan, pilih mana Wan? Banyak sering. Banyak tapi Allah, subhanallah. Insya Allah. Kalau begitu sama kita seperti ini. Syafaat bisa didapatkan ketika di tadi. Syafaat bisa didapatkan ketika di Ya. kedua nih. Kubur. Yang ketiga di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Yuk sama-sama yuk, angkat suaranya yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuhsyarun nasu Yuhsyarun nas yaumal qiyamah. yaumal qiyamah. Sama-sama ya. Huffatan, Khawfatan. urratan, Urratan. ghallan. Ghalan. Rasulullah bersabda, manusia kumpul di padang mahsyar. Manusia kumpul di padang mahsyar. Tidak ada yang pakai sendal, enggak ada yang pakai sepatu. Jadi kita nanti di padang mahsyar nyek. Kenapa nyeker di sonoan? Pakai sepatu. Sepatu. Bentar yang jual sendal ya. Emang semua nggak jual sendal ya? Semuanya nyek. Iwan menjadi ustaz. Semuanya nyek.
Nyeker. Biar apa? Bukan berarti nggak ada yang jual swallow kata Iwan. Semuanya biar sama, Lanjut. Yang kedua, manusia kumpul di padang mahsyar, enggak ada yang dikhitan, enggak ada yang disunat. Kita kan laki-laki udah disunat semua nih. Udah kan? Udah belum sih? Enggak, udah belum? Kita kan laki-laki udah disunat semua, maka nanti di padang mahsyar hadis Rasulullah semuanya kembali seperti bayi lagi. Apa bahasanya tuh? Kuluk. Masya Allah. Apa di padang mah? Pertama apa? Nyek. Yang kedua? Apa tadi? Apa kuluk itu? Yang ketiga manusia kumpul di padang mahsyar bukan hanya telanjang, bukan hanya nggak ada yang disunat, tapi apa? Ya, konsentrasi. Telanjang. Coba, Bapak saya tanya, manusiawi. Kita laki-laki, umpama di jalan raya depan kita perempuan seksi, putih, tinggi, cantik, segini pakainya. Enggak manusiawi, saya tanya. Lihat apa enggak? Kurang sentak. Lihat apa enggak? Enggak lihat apa enggak? Lihat. Saya belum lama ngisi pengajian di Departemen Pajak. Kemudian saya setelah Departemen Pajak saya ke Tangerang mengisi acara Maulid Nabi di Rumah Sakit Medika. Saya lewat tol Tangerang keluar di Alam Sutra. Pas di bundaran Alam Sutra depan saya perempuan segini. Saya masih ingat dia pakai motor Scoopy warnanya putih. Bener ini. Kemudian dia pakai kaos warnanya biru awan. Saya tanya kepada teman-teman, ketika itu di Alam Sutra saya lihat apa enggak? Kira-kira lihatnya lama apa sebentar? Kemarin saya ngisi pengajian di Kubah Emas di Meruyung ya. Saya ngisi pengajian bulanan di Masjid Kubah Emas Meruyung. Lewatnya Cinere Mall. Saya sama yang bawa kendaraan saya, Mas Slamet ya. Itu di depan Cinere Mall ada perempuan segini. Kalau di Alam Sutra pakai motor Scoopy, kalau di situ motornya Vario warnanya putih. Oh, kira-kira saya lihat apa enggak? Habis depan mata Pak, dilihat haram, kagak dilihat. Benar apa ini? Nah, coba enggak nih, coba kesini maaf. Kalau di dunia manusia telanjang pada diri, benar apa enggak? Yuk sama-sama yuk. Nisaun, kasiyatun, ariyatun, ma'ilatun, mumilatun. Rasulullah bersabda perempuan yang terbuka auratnya, perempuan yang pakaiannya tipis, perempuan yang pakaiannya sempit, la yadkhulnal jannata wa la yajidna riha. Allah haramkan dia masuk surga dan Allah haramkan dia mencium bau surga. Subhanallah. Pakai perempuan yang pakaiannya segini, kalau dia belum bertobat, Allah haramkan dia masuk surga. Nyium bau surga aja Allah haramkan. Makanya perempuan paling banyak masuk neraka. Kenapa perempuan paling banyak masuk neraka? Yang pertama, karena pakaiannya seksi. Yang kedua, perempuan kenapa paling banyak masuk neraka? Karena enggak mensyukuri pemberian dari. Coba Bapak saya tanya, manusiawi, boleh nggak istri kita ngambil duit kita tanpa izin? Boleh nggak? Boleh nggak? Enggak. Coba ibu saya tanya. Kenapa? Ya, boleh nggak istri ngambil duit suaminya tanpa izin? Boleh nggak Pak istri ngambil duit kita tanpa izin? Enggak boleh Bu. Coba ibu. Boleh nggak istri ngambil duit kita tanpa izin?
Hindun pernah ngambil duit Abu Sufyan, istri suaminya. Hindun nanya, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun sahih. Saya punya suami namanya Abu Sufyan, orangnya pelit. Boleh nggak ngambil duitnya tanpa izin? Rasulullah menjawab, khuzi, istri ngambil duit suami tanpa izin. Khuzi, hukumnya boleh. Rajulun sahih. Yang pertama suaminya, syaratnya suaminya. Yang kedua kata Rasulullah bil ma'ruf, ngambilnya secukupnya. Umpama duitnya 500.000, cuman dia pelit banget, berapa kira-kira ngambilnya? Nah, jelas. Yang paling banyak masuk neraka siapa? Sama-sama. Yang paling banyak masuk neraka siapa? Yang kedua, yang paling banyak masuk surga adalah orang miskin. Wa kana aksaru man yadkhulu al-masakin. Penduduk surga paling banyak orang miskin. Makanya ada doa Rasulullah riwayat Ibnu Majah biar menjadi orang miskin. Bapak Ibu mau mengaminkan doa ini, silakan, ini doa biar menjadi orang miskin. Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wa syurni ma'a zumratil masakin. Nggak ada yang amin ya? Masya Allah, saya teliti ternyata ini doa Rasulullah biar menjadi orang miskin. Tapi kok nggak ada yang amin ya? Coba pilih mana? Wan. Ini senyum sih Wan. Pilih mana Wan? Kaya enggak berkah, miskin berkah, pilih mana? Kaya enggak berkah, miskin berkah, pilih mana? Udah ya, sama. Di padang mahsyar manusia sama. Di padang mahsyar manusia nyengker. Yang kedua apa? Ulum. Yang ketiga apa? Manusia nyengker, ulum, teranjang. Kalau di dunia pada telanjang, ini ada hubungannya dengan cerita tadi. Kalau di dunia pada telanjang, pada lirik. Kalau di padang mahsyar kita udah nyeker, udah telanjang, udah ulum. Depan kita perempuan cantik, apa melirik? Aisyah nanya, ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa yanzuru ba'dhum ila ba'din. Kalau di padang mahsyar manusia pada telanjang, kayak di dunia dong, saling melirik. Kata Rasulullah, al-amru asyaddu min ayanzura ba'dhum ila ba'din. Di padang mahsyar enggak kayak di dunia. Di dunia pakaiannya seksi, laki-laki melirik, tapi di padang mahsyar udah pada sibuk mikirin amal ibadah masing-masing. Suami enggak mikirin istri nggak mikirin suami, anak nggak mikirin orang tua nggak mikirin anak. Matahari semana? Kita butuh syafaat, butuh penolong, baik dari amal ibadah maupun dari manusia. Jelas? Baik, saya tanya. Yang pertama, syafaat di padang mahsyar. Nah, kalau begitu benar kan? Syafaat itu bukan hanya syafaat Rasulullah. Nanti kita akan bahas ya di padang mahsyar. Tolong jujur, angkat suaranya ya. Angkat suara jujur ya. Ya Allah, jujur Wan ya. Jujur ya Wan ya. Coba saya tanya, angkat suaranya. Ibu, bapak yang hadir pada malam hari ini punya utang apa enggak? Punya utang? Ya. Enggak punya utang? Punya. Sini. Umpama ini roh manusia. Apa ini? Roh. Ini. Kena Wan, saya kerjain Wan. Habis malam-malam kalau nggak begini jadi ngantuk Pak, bener nggak Pak? Ya. Lanjut. Nafsul mu'min mu'allaqah bidaini. Orang yang punya utang, rohnya ngambang. Di bumi enggak diterima, di langit enggak diterima, gantung. Apa yang gantung? Utang. Yang gantung apa? Utangnya. Bukan hanya itu. Rasulullah bersabda, man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun qudiya min hasanatihi laisa samma dinar aw dirham yaumil qiyamah. Tolong ikuti saya di akhir kalimat. Barusan kita baca hadis Rasul, artinya gini, sama-sama ya. Rasulullah bersabda, artinya tadi, barang siapa yang meninggal dunia, yuk sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang meninggal dunia, sama-sama, masih punya utang, tidak mau bayar, padahal dia
maka di hari kiamat bayarnya pakai pahala kebaikan, pahala yang dikasih sama orang yang ngutangin. Kenapa? Karena laisa sama dinar atau dirham yaumal qiyamah. Di padang mahsyar nggak ada gunanya juta rupiah, dolar. Benar nggak ini? Benar. Jadi apa yang diambil? Pahala. Makanya orang rajin ibadah tidak menjamin sorga kalau dia masih punya. Tapi di padang mahsyar orang tenang-tenang aja. Matahari sejengkal, enggak kepanasan. Siapa dia? Man anzara musiran Allahu a'anhu azallahu fi zilli. Barang siapa yang ngasih kemudahan sama orang yang susah bayar hutang atau melunaskan hutang orang, maka di padang mahsyar dia tidak kepanasan, dapat syafaat. Masya Allah. Contoh, Adit utang sama siapa? Mas Bima. Wawan dan Adit. Utang sama Mas Bima. Berapa utangnya? 1 juta. Kapan gajinya? 1 Januari. Datang Mas Bima. Mas Bima, mohon maaf ya, kata Wawan. Saya nggak mampu bayar nih. Saya molor. 1 Februari, boleh nggak? Kata Mas Bima. Nggak apa-apa, Wan. Semampu kamu aja. Datang lagi 1 Februari, ngomong lagi. Mas Bima, duit kepake buat bayar kuliah. Molor lagi ya, jadi bulan Maret. Kata Mas Bima, nggak apa-apa, Pak. Semampu kamu. Kelihatan dari muka. Datang lagi 1 Maret. Datang lagi 1 Maret. Mas Bima, nggak mampu bayar saya nggak punya duit. Jangankan buat bayar kuliah, buat pesta nikahannya saya nggak punya duit. Kata Mas Wawan contohnya, apa kata Mas Bima? Kemarin di pengajian Al-Azhar malam 1 tanggal 21 Maret, Ustaz bicara, Rasulullah bersabda, Wan, yang ngasih kemudahan sama orang yang susah bayar hutang atau melunasi hutangnya, saya, Wan, kata Mas Bima, di padang mahsyar dapat syafaat, matahari sejengkal, enggak kepanasan. Subhanallah. Maka Mas Bima melunasi hutang orang atau bahkan ngasih kemudahan sama orang yang susah bayar hutang, Mas Bima tidak kepanasan di padang mahsyar. Makanya mulai ntar habis pengajian minjem duitnya sama Mas. Jelas ya? Kalau begitu ngasih kemudahan, makanya jangan sampai dengan pelajaran begini, jangan sampai gara-gara hutang jadi berantem. Kalau kita udah nagih, dia nggak mau bayar, padahal dia mampu bayar, kita udah ngerti hadisnya, udah tenang aja. Ntar lo di padang mahsyar gua ambil pahala lo. Tenang aja. Dan kita yang kasih kemudahan sama orang yang susah bayar hutang, dapat syafaat. Kalau begitu, syafaat bukan hanya syafaat bukan hanya materi, makhluk, tapi syafaat amal ibadah. Apa itu amal ibadah itu? Melunasi hutang orang. Subhanallah. Kok pada diem-diem ya? Jelas ya? Wan, jelas kan? Apa itu syafaat? Gimana Wan di padang mahsyar itu, Wan? Yang pertama nyeker. Allah. Yang kedua 10. Yang ketiga Panjang. Astagfirullahaladzim. Apa syafaat yang pertama? Melunasi utang. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Atau mempermudah utang. Semoga soleh jodohnya, Wan, ya. Soleha ya. Apa? Syarat dapat jodoh, cantik, kaya, keturunan, agama. Cantik, kaya, keturunan. Ini macam-macam hadisnya ya. Cantik, kaya, keturunan. 4-4 jarang. Barangkali kalau ada, mungkin saya pengen lihat 6 batu ya. Cuman jarang nih 4-4 ini. Enggak bener, yang 4-4 jarang ini. Ustaz dia nggak cantik, tapi apa? Kaya. Keturunannya ulama, agamanya, akhlaknya hebat banget. Ambil, Wan, ada 3. Bener nggak? Kan cantik relatif, bener kan? Ya begitu pula laki-laki, perempuan, dia nggak ganteng, cuman kaya, keturunannya hebat, agamanya bagus banget, ambil. Punya 3, Ustadz dia nggak ganteng, dia nggak cantik, nggak kaya, tapi putra orang tuanya orang soleh, Ustadz, kiai, ulama, dan bahkan agamanya, akhlaknya bagus banget, ambil. Masih ada 2, Ustadz dia nggak cantik, nggak kaya, keturunan biasa aja, cuman agamanya, Ustaz, duhanya, tahajudnya, witirnya, selalu ke masjid.
masjid, ambil, dan ini yang paling utama akhlaknya. Benar apa enggak? Yang parah udah kagak. Kagak. Keturunan juga enggak jelas. Agamanya enggak jelas. Ambil enggak begini? Jelas? Jelas ya? Jelas? Jadi syafaat yang pertama adalah apa? Dia melunasi hutang. Jam 9 Mas Bima. Tepat. Ya, silakan pertanyaan Mas Bima. Pas ya jam 9 ya. Ya, silakan Mas Bima. Buka pertanyaan. Ini masih panjang ya. Cuma karena sudah waktu ya, silakan. Masya Allah. Ya Allah, ini saya dulu ini. Masya Allah, saya batuk-batuk dari tadi. Ya Allah, semoga jadi saksi di hari kiamat ya. Siapa namanya Mas? Putra. Ya Allah, semoga putra ya berpahala besar ini putra ini. Kok nggak amin sih? Amin. Ya silakan ini. Alhamdulillah, walaupun dari 4 pembagian di syafaat masih ada 2 lagi yang belum ya. Cuman karena berpunya waktu juga, kita buka saja sih sekarang saya jawab ya. Jadi 2 dari akhwat dan 2 dari ikhwan. Silakan yang mau bertanya. Ya. Sebutkan namanya, tolong. Ya. Nama, asal. Iya, silakan namanya siapa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi di ceramah awal ada Pak Ustaz bicara bahwa yang akan masuk surga itu adalah orang yang beriman, jadi bukan yang berislam. Iya. Apakah di sini maksudnya bisa dari agama lain sejauh dia beriman? Oh, subhanallah. Masuk surga, orang Islam pasti masuk surga. Kita orang Islam pasti masuk surga. Cuman permasalahannya tadi yang saya bilang, orang beriman sudah pasti masuk surga. Orang Islam belum tentu masuk surga. Coba sama-sama ya. Orang beriman sudah pasti masuk surga, tapi orang Islam belum tentu masuk. Orang Islam belum tentu masuk surga, tapi di kemudian bakalan masuk surga. Cuma masalahnya kapan? Itu masalahnya. Kapan? Nah, gimana dengan umat-umat non-muslim yang lain? Ibu saya nggak perlu menjawab. Banyak referensi dari Al-Quran dan hadis Rasulullah yang masuk surga hanyalah orang Islam. Jelas ya? Oke, sebentar. Nyambung ini, Mas Bima, sebentar nyambung. Sebentar, mana lagi buku saya Mas Bima? Buku saya. Coba sini. Ini apa namanya? Soheh Muslim. Apa Soheh Muslim? Ini hadis sebagai bukti Soheh Muslim. Baik, saya tanya. Teman-teman saya tanya yang hadir pada malam hari ini, kalau sudah masuk surga, mau nggak ke neraka? Kalau sudah masuk surga, mau nggak ke neraka? Kurang sentak, mau nggak? Di sini di bab ini, masya Allah, di bab ini ada namanya Sahih Muslim, tidak lemah. Ya, orang yang masuk surga, Allah izinkan masuk ke dalam neraka. Fatuhari ini nyambung ke sini. Siapa? Fatuharimu ala suwarihim. Tapi dia masuk neraka, Allah harapkan jasadnya dimakan api. Allah. Jadi kita nanti masuk surga, amin. Amin. Mas Rio, pilih mana di surga? Bidadari apa istri? Pilih mana Mas Rio? Mas Bima pilih mana? Bidadari apa istri? Istri bidadari. Oh, enggak ada, saya istri dua. Mas Rio, pilih mana? Istri apa bidadari? Enggak ada dua-duanya di sana. Istri dan istri apa? Bidadari. Istri. Ya Allah ya Rahman. Dalam surah Ar-Ra'd, wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, orang-orang yang
masuk surga dipertemukan lagi dengan keluarganya. Cuman bentuknya beda. Bapak siapa Bapak? Bapak siapa Bapak? Siapa? Pak Joko berapa usia sekarang? Rasulullah bersabda, abna ahlul jannah abna salas au salasina sana. Penduduk surga rata-rata umurnya 30 sampai 33 tahun. Pak Joko insya Allah di surga ketemu sama istri lagi, tapi berubah. Di sana nggak ada ubanan, nggak ada, berubah 30 dan istri lebih mulia ketimbang bidadari. Jadi pilih mana Mas Rio sama Mas Rio? Pilih bidadari apa? Nggak benar. Kenapa? Karena perempuan yang di sini taat sama suami, rajin sholat, rajin ngaji, rajin baca Quran. Ini kan udah benar-benar berusaha, benar enggak? Sedangkan bidadari diciptakan untuk melayani nafsu laki-laki di surga. Makanya perempuan lebih mulia. Teman-teman yang sebelah kanan saya lebih mulia ketimbang bidadari. Cuman berubah. Di sana nggak ada yang hitam, di sana nggak ada yang gendut, di sana nggak ada yang pesek, semua mulia. Jadi Mas Rio sama Mas Bima pilih mana? Bidadari apa istri? Istri dong. Insya orang yang udah masuk surga diizinkan ke dalam neraka. Ngapain? Ngapain? Yuk sama-sama yuk. Akhriju man araftu. Allah mengatakan, angkat, keluarkan yang kalian kenal di neraka dan masukkan ke dalam surga. Masya Allah, namanya bab siapa tadi? Makhluk. Siapa? Manusia. Ya ini manusia. Jadi kita bisa menolong orang yang lagi susah. Makanya kenalin di dunia nih. Jadi pengen mana nanti di akhirat? Pengen ngangkat apa diangkat? Angkat. Kenapa ngangkat? Tidak pasti masuk surga. Kenapa? Tidak pasti masuk. Orang masuk surga ada 3 umat Rasulullah. Umat Rasulullah masuk surga ada 3. Yang pertama masuk surga tanpa dihisab. Gimana contohnya? Subhanallah, Masya Allah. Sekarang Wawan nih, yang baiknya Wan. Lihat Wawan, depannya malaikat. Ini amal ibadah Wawan. Dibuat set, tutup. Formalitas, tutup. Surga. Amin. Ngomong sih amin. Amin. Iwan begini, kebet. Cuma kebet doang, tutup. Surga. Allah. Yang kedua masuk surga setelah dihisab. Memang dia masuk surga cuman teliti, deg-degan. Benar apa enggak nih? Contoh Mas Bima. Subuh di sini. Ini kan ini apa sih ya? Deg-degan. Tidak ada. Dan yang ketiga, umat Rasulullah masuk surga setelah disiksa. Tanpa dihisab, setelah disiksa. Kita masuk surga disanangkan orang yang kita kenal dengan izin. Kata dia apa? Dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Kalau Allah nggak mengizinkan, tidak bisa. Makanya syafaat itu terbagi menjadi 2. Berapa? 2. Saya persingkat. Pertama umat umum. Pertama apa? Siapapun bisa memberikan syafaat. Sini, bentar. Jangan terus bentar. Syafaat itu terbagi menjadi 2. Apa yang pertama? Umum. Siapapun bisa memberikan syafaat. Kita bisa, Al-Quran bisa, tapi tentunya dengan izin Allah. Kalau Allah nggak izinin, bisa nggak? Nggak, saya tanya. Allah nggak ngizinin, bisa apa nggak? Nggak bisa. Makanya ada yang kedua, namanya syafaat khusus. Coba ntar saya tanya perempuan. Itu cepat. Syafaat terbagi menjadi 2. Yang pertama, yang ketiga, umum siapa aja bisa memberikan syafaat, tapi tentunya dengan izin. Kalau Allah nggak izinin, nggak bisa menerima syafaat. Beda sama syafaat khusus. Syafaat khusus yang ngasih hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina. Bedanya syafaat umum sama syafaat khusus. Kalau umum harus dengan izin Allah. Kalau khusus Rasulullah masih syafaat, Allah pasti mengizini. Jelas?
Jelas kan? Apa itu syafaat umuman? Harus dengan izin Allah, syafaat khusus. Jika Rasulullah menghendaki berarti ya. Udah pasti Allah izinkan. Makanya kita berlomba-lomba mencari syafaat siapa? Mencari syafaat Rasulullah. Kenapa Rasul ngasih syafaat? Udah pasti Allah izinkan. Beda dengan kita, Bapak, Ibu. Umpama ini pintu surga. Apa nih? Pintu surga. Sini Mas. Terakhir, ada dari saya terakhir. Ini pintu. Di pintu surga ada anak-anak kecil. Anak-anak kecil enggak mau masuk surga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Allah mengatakan kepada anak kecil, "Udkhulul jannah, udkhulul jannah." Wahai anak kecil, kata Allah, masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga. Anak kecil bicara, "Abauna wa ummahatuna." Ya Allah, bagaimana orang tua kami? Di mana orang tua kami? Kami enggak akan masuk surga kecuali bersama dengan orang tua. Kata siapa nih? Anak kecil malah mendekati pintu surga, tapi nggak mau masuk surga. Allah bicara lagi, "Mali arahmu baktiin." Kenapa masih nggak mau masuk surga? Anak kecil bicara, "Abauna, abauna." Bapak mana ya Allah? Ibu mana? Allah manggil kedua orang tuanya dan Allah mengatakan, "Udkhulul jannata antum wa aba'ukum." Baiklah kalau begitu, kamu dan kedua orang tua kamu sama-sama masuk surga. Subhanallah. Anak kecil bisa memberikan syafaat untuk orang tuanya. Siapa ini anak kecil? Kata Rasulullah, dia adalah anak kecil yang meninggal dunia belum balik. Ada 3 manusia kalau salah nggak dihitung dosa. Berapa? 3. Yang pertama, an-naim hatta yastayqidha. Ketiduran nggak disengaja. Jam 11 siang tidur, bangun jam 4 sore, ninggalin zuhur, nggak disengaja. Dosa nggak? Dosa nggak? Piala Dunia bulan Juni, Perancis lawan Brazil jam 2, sampai jam 4 melihat setengah 5 tidur, padahal 10 menit lagi udah azan subuh, bangun jam 8, dosa nggak? Kenapa dosa? Udah. Sengaja. Yang kedua yang tidak dihitung dosa siapa? Al-junun hatta yufiqa. Orang gila. Perempatan Fatmawati orang gila, telanjang, kelaminnya digantung, bulan puasa dia ngerokok, cengar-cengir, Jumat, dari mulai saya berangkat Jumat khutbah, pulang Jumat lewat situ, cengar-cengir, nggak sembahyang Jumat. Dosa nggak orang gila? Kurang serentak. Dosa nggak orang gila? Kalau begitu enak nggak jadi orang gila? Yang ketiga yang tidak dihitung dosa siapa? As-sobi hatta yablugha. Anak kecil belum balik. Makanya sebenarnya kata Imam Syafi'i, yang namanya anak yatim belum balik. Kenapa begitu? Dia nggak sholat. Anak saya haura 3 tahun nggak sholat, dosa apa enggak? Saya tanya, anak saya haura 3 tahun nggak sholat, dosa apa enggak? Babanya nggak sholat subuh besok, dosa enggak? Dosa. Karena udah Balik. Lanjut. Anak kecil bisa memberikan, tapi dengan izin. Kalau Allah nggak ngizinin, nggak bisa. Tapi yang kedua, syafaat khusus. Rasul ngasih syafaat, pasti Allah mengizinkan. Semoga kita semua dapat syafaat Rasulullah. Amin. Cukup dari saya, cukup ya. Sudah larut malam, masih besok masih ada kesibukan. Nanti entah kapan, ini belum nih. Ini nggak bisa sekali pertemuan. Ini nggak bisa sekarang. Ini panjang pembahasannya, biar lebih mendetail. Insya Allah. Ada lagi siapa yang dapat syafaat Rasulullah? Salah satunya adalah siapa yang mendapatkan syafaat yang umum ini, bukan khusus ya, umum. Siapa? Orang yang rajin sholatnya berjamaah di masjid. Orang yang rajin sholat berjamaah di masjid dapat syafaat. Saya tanya, maaf, ini suara speaker kedengeran nggak ke atas? Kedengeran nggak? Saya maaf ya, saya pernah diminta di suatu daerah di Pangkal Pinang dengan di Kalimantan ceramah. Di sana ada masjid yang nggak boleh suaranya kedengeran. Ada juga saya pernah diminta acara di Masjid Sultan Singapura. Ternyata di Singapura azan nggak boleh. Subhanallah. Yuk laki-laki hidupkan. Nanti kapan-kapan ada waktu, ada materi bagus judulnya orang-orang yang didoakan para malaikat. Masya Allah, ini materi bagus sekali. Orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Subhanallah.
Semoga kita didoain para malaikat. Amin. Nanti kita bahas entah kapan, insya Allah ini orang-orang yang didoakan oleh para malaikat hebat sekali. Ya cukup ya, cukup ya, cukup ya, Mas Rio. Terima kasih. Semoga Allah balas kebaikan Mas Rio. Saya jujur ya, saya tiap malam Sabtu ketiga ngisi pengajian di Pasar Minggu. Seharusnya malam ini saya ngisi pengajian di Pasar Minggu sudah 6 tahun. Sejak tahun 2008 sampai 2014 saya izin sama pengurus masjidnya, saya mau silaturahmi dengan teman-teman di Al-Azhar. Beliau izinkan dan saya mencari pengganti kawan saya yang menggantikan saya di Pasar Minggu. Pertemuan selanjutnya saya nggak bisa di malam Sabtu ketiga. Ya saya nggak bisa, saya nggak enak tinggalin mereka semua. Insya Allah jadi berkah. Wan, semoga jodohnya solehah Wan. Amin. Berkah hidupnya dunia akhirat ya Wan ya. Mohon maaf yang saya sebutkan, Mas Rio, Wawan, siapa? Adit, Mas Bima, semuanya semoga masuk surga. Yuk, mau panjang umur, sehat, banyakin ibadah. Biar doa Allah ijabah, insya Allah doain orang lain. Dan pesan saya, jangan tinggalkan sholat sunnah. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji, insya Allah, ntar malam sholat tahajud. Udah Bismillah tadi kan? Nanti kita akan bahas bagaimana syarat mendapatkan syafaat Rasulullah. Ada hubungannya dengan sholat. Ya, maaf lahir batin yang saya sebutkan namanya. Mohon maaf, jangan tersinggung ya, kawan ya. Ikhlas ya, Man? Ikhlas, Man? Berapa usianya, Man? 23. Ya Allah, 23. Semoga barangkali, Man, kita nggak tahu jodoh ya, Man ya. Apalagi habis ngaji di Al-Azhar, ketemu. Kan insya Allah baik ini. Amin nggak? Amin. Insya. Sekian dari saya, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya masih banyak pembahasan mengenai syafaat yang bisa kita lanjut lagi, tapi kita kita akhirkan saja. Dan kalau boleh berikan sedikit Ustaz. Jadi dari majelis taklim pada malam hari ini ada pesan yang Ustaz sampaikan bahwa insya Allah kita harusnya istiqomah ya. Karena niat majelis taklim aja ya, pahalanya di satu. Dan insya Allah kita yang semua yang ada di sini itu bisa mendapatkan pahala 700 ya. Amin. Dan syafaat ini sebenarnya masih ada pembahasan yang lebih kecil lagi, insya Allah nanti ke depannya. Insya Allah nanti mungkin panitia bisa melanjutkan pembahasan ini. Dan untuk selanjutnya juga insya Allah minggu depan akan ada majelis taklim ini Indonesia di Pasisya yang temanya itu insya Allah membahas mengenai kepemimpinan. Karena sebentar lagi kita akan pesta politik ya. Jadi bagaimana kita menghadapinya dan bagaimana Islam mengatur mengenai hal tersebut. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, kami selaku panitia dari Al-Azhar mengucapkan banyak terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz dan juga pada para hadirin dan hadirat sekalian. Sebagai penutup, mungkin kekurangan memang dari saya dan juga dari syaitan, dan kebaikan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.